Halo manusia berbudaya jaga, ketemu sama Aplat dan Rama setelah sebulan ya. Masih berita gaming kan sih. Kita masih berita gaming kan kita ngobrolin pokoknya. Iya, karena tapi minta maaf dulu sebulan vakum karena kita lagi sama sibuk padat semua. Jawab kita enggak nyatu gitu. Enggak nyatu, jadi ya baru kali ini kita mulai lagi. Udah kayak idol anjir. Oke, minggu ini kita ngobrol Resident Evil, terus ada soal Zone Zero, terus juga ada ya game gacha yang gue excited sebenarnya. Ya karena lu suka. Iya, suka. Baik, mari kita mulai game kali ini. Let's go. Oke, gue punya address dulu sama Rama. Kita memang sebelum udah rehat karena memang basically Jawa kita nggak pernah ketemu. Dia sibuk, gue sibuk, terus ya Komputex dan lain-lain ya. Jadi ya begitulah. Mau nggak mau jadi berita game bulanan. Tapi enggak, jadi mingguan lagi. Jadi kita nggak akan bahas berita game yang kita miss sama bulan terakhir. Kita ngobrolin yang seminggu terakhir gitu. Memang tahu banyak, tapi kita ngomongin yang seminggu terakhir ini aja gitu. Biar tetap satu tema gitu. Ini bukan BGB gitu ya. Oke, berita pertama kita datang dari showcase-nya Capcom kemarin. Jadi kemarin Capcom sempat showcase Summer Game Fest-nya mereka. Terus mereka obrolin beberapa game gitu ya. Terus mereka ada announce The Rising remake, dalam tanda kutip remake sebenarnya karena mereka bikin ulang pakai re-engine. Tapi mereka jualnya sebagai remaster karena memang dari originalnya nggak ada perubahan konten lah gitu loh. Resident Evil biasa berarti? Enggak, kita mau The Rising. Jadi mereka rilis ulang dalam bentuk re-engine, terus mereka gue pikir yang dijual Play Asia kemarin. Oh bukan, itu beda lagi. Nah itu yang dijual Play Asia kemarin kayaknya yang ini nih gitu. Jadi di kesempatan yang sama si Capcom finally confirm mereka akan bikin Resident Evil game yang baru gitu. Nah ini sebenarnya nggak terlalu mengejutkan sebenarnya. Kayak kita semua udah tahu lah, nggak mungkin setelah sukses Play Asia gitu. Setelah sukses gede yang kemarin-kemarin mereka nggak mungkin nggak lanjut dari Resident Evil. Cuman yang lumayan menarik adalah konfirmasinya itu datang dari si sutradaranya, which is sekarang si Koshi Nakanishi ini. Nah, si Koshi ini dia itu sutradara buat Resident Evil 7. 8 dia gak ikut. Nah, jadi ya kita. Tapi 7 tuh Revolutioner. Iya, Revolutioner karena balik ke survival horror, first person segala macam. Nah, jadi orang lumayan excited kira-kira yang dia masak tuh apa gitu. Tapi ya spekulasi paling gedenya memang ke Resident Evil 9. Tapi ya kalau bisa Koshi mengingat dia handle 7, ada kemungkinan kita balik ke survival horror lagi atau ya kita nggak tahu lah karena ada tren first person dengan siapa kemarin karakter utamanya udah mati dia sih udah mati di 8. Tapi kan ada implikasi kalau dia tidak bisa mati katanya. Ya, ada kemungkinan lanjutin sama anaknya, tapi ada juga yang kayak spekulasi kalau yang major karakter kayak Leon atau si Chris yang udah mulai muncul. Mulai mainin lebih banyak role sebagai karakter utama gitu. Kita belum tahu sih, cuman ya menarik karena pergerakan Resident Evil dari 7 ke yang sekarang kan memang lebih action lagi gitu. Kita ngeliat apakah si Koshi ini bakal balikin dia ke survival horror lagi atau enggak gitu loh. Tapi ya lumayan menarik sih. Memang tapi kita pengennya sebenarnya game yang lain gitu. Tapi katanya udah ada ini juga kan apa? Survei. Ada screenshot. Kaki dinosaurus. Nah, itu gue sih cuma bisa berharap doang gitu, gak cuma Resident Evil doang yang di-export, tapi kali ini ya yang lain lah gitu. Tolonglah Capcom. Tolonglah. Lu punya banyak game yang bagus, Cok gitu. Capek gua. Ya udah kamu Resident Evil dah, let's go gitu. Another fuck you from Nintendo ya. Kita ngobrol lagi soal salah satu bagian paling sibuk di Nintendo, bukan tim development game-nya, bukan juga tim marketingnya, tapi bukan tim Nintendo Direct pun bukan. Tapi tim legalnya gitu. Jadi ya sekarang Nintendo kembali dalam tanda kutip berulah. Mereka langsung beraksi aja, bukan berulah, beraksi ya. Karena memang haknya mereka ini gitu loh. Iya. Jadi ya Nintendo baru aja ngelemparin 2 tuntutan hukum di Amerika ngelawan dua pihak. Yang pertama ada situs namanya Modern Hardware. Modern Hardware. Okay. Jadi mereka memang ngejual Switch. Ngejual Switch bajakan. Dan ngejual game bajakan. Jadi setelah apa yang terjadi mereka masih berani ngelakuin itu. Itu yang pertama. Menantang maut sekali. Terus yang kedua itu namanya dia ada moderator subreddit. Jadi kalau misalnya lu nggak tahu Reddit, karena di blog di Indonesia karena memang konten hanya banyak sekali.
Jadi ada subreddit namanya Switch Pirates. Nah itu memang difokusin buat ngobrolin soal pirating Switch gitu. Nah, salah satu moderatornya itu diklaim sama Nintendo itu 2 hal. Dia ngejual di balik layar itu dia ngejual juga game bajakan, itu nomor 1. Terus yang kedua juga dia mengadvokasi orang-orang supaya nggak beli game originalnya Nintendo gitu. Jadi ya dia secara blatantly, maksudnya secara terbuka ngomong, daripada gua keluar duit $50 buat game Nintendo, mending gua bajak aja gitu. Dan itu ada screenshotnya, ditempel Nintendo di bukti tuntutan hukumnya. Dan dia ngomong gitu, ngapain gue beli game $50 kalau gue bisa bajak game Nintendo. Nggak cuman ibu-ibu aja yang suka screenshot. Nintendo juga ada screenshot bikin drama, tapi ini langsung meja hijau. Meja hijau. Jadi ya si moderator ini ternyata kita tidak aman ternyata di forum, masih dituntut Nintendo juga. Nah, kita nggak tahu seberapa fatal karena mereka belum tahu, tapi kemungkinan juga kayak kasus yang lalu ada permintaan mungkin kerugian, tuntut rugi. Oh iya. Jutaan dolar. Gue rasa sih akan berujung damai dalam tanda kutip gitu ya. Tapi ya katanya sih untuk kasus yang 2 ini Nintendo sebenarnya udah baik hati gitu. Oh, jadi di-losin berarti. Bukan dosin, dia sempat yang untuk kasus modern hardware mereka udah pernah tolong dong jangan begini gitu. Jadi sempat dikasih warning gitu loh. Terus yang modern hardware-nya itu ya kayak oke. Dan ya sudah dibilangin loh gitu. Bukan salah dia dong. Bukan salah Mario dong. Mario udah kirim kayak gitu. Ini surat gue udah kasih tahu lo please jangan ngelakuin ini. Terus ya mereka masih ngelakuin. Ya berdua ini jadi korban dalam tanda kutip korban baru Nintendo gitu. Mario dan Bowser dan segala macam emang sibuk terus gitu. Sibuk terus tapi dalam tanda kutip. Mati lu semua gitu. Aduh. Wah. Nah ini menarik ini. Tapi kalau dia remake, gue berbahagia sih. Kenapa? Lu gak pernah main ya? Gak pernah main soalnya gue. Tapi gue gak tahu dia remake yang mana. Tapi ya ini mungkin gak tahu berita bagus atau berita buruk ya. Tapi ya seperti yang kita tahu kalau misalnya melihat betapa lakunya Assassin's Creed itu gak mungkin gak lanjut itu. Gak mungkin gak milking juga sih sebenarnya. Si CEO-nya si Ubisoft bilang Assassin's Creed itu bakal agak sedikit berbeda di masa depan. Jadi mereka bilang kalau feel-nya tuh akan beda dari satu seri ke seri yang lain gitu. Nah, kan mereka ada bikin namanya Infinity kan. Jadi ada sejenis hub di mana bakal menjadi rumah semua seri Assassin's Creed lah katanya. Nah, dia si Guillermo ini bahasa Perancis namanya. Guillermo. Enggak tahu tuh baca gimana. Guillermo. Guillermo. Gue gak tau Guillermo. Yves-nya gak tau benar. Pokoknya gitulah. Maaf ya kalau salah namanya bos gitu. Jadi ya dia bilang kalau misalnya ntar di masa depan Shadows yang sekarang yang Jepang itu feel-nya akan beda sama yang Hexe yang penyihir itu yang Witch. Nah, kabar mau keluar juga ya. Ya, bakal mau keluar juga. Nah, katanya juga dari semua project yang tengah mereka kerjain buat Aceh itu juga ada beberapa proyek remake. Jadi gak cuma satu ya, beberapa tapi gini ya, proyek remake gitu. Tiap kali ngomong remake berarti cerita akan geser dong ya dari origin yang pertamanya gitu. Nah, jadi ada 2 jenis kata remake yang dipakai berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kayak The Last of Us 1. Nah, ya cuman apa namanya? Ganti visual tapi namanya remake gitu. Nah, ada developer yang nggak mau gitu. Ada developer yang kayak Capcom itu remake-nya tuh harus ganti cerita, ganti semua hal gitu. Baru dia bilang remake. Makanya dia Racing yang ganti engine doang itu dibilang sama dia remaster doang gitu. Nah, kita nggak tahu kata remake yang dipakai Ubisoft tuh mengacu ke yang ke arah Naughty Dog yang ganti engine ya, berarti ya gue bikin dari awal ya. Final Fantasy 7 ganti semua toh. Jadi ya itu namanya remake gitu. Jadi kita belum tahu apakah dia ngikutin yang dalam tanda kutip kata remake-nya developer Jepang atau remake yang engine atau remake ya semuanya. Tapi gitu. hopefully sih semoga katanya sih antara Assassin's Creed 1 dulu atau yang Black Flag dulu yang Pirates gitu. Karena itu yang paling laku ya. Ya paling laku dan paling ngetop dan semua orang pada suka gitu. Pada suka. Makanya jadi yang kemarin ada game yang 5A gitu, 4A gitu. 4A ya. Gitu. Ya kita lihat dulu ntar gimana gitu. Nah, masuk ke ranah lu ini. Gila. Game gacha nih. Tapi ini lu yang suka sebenarnya harusnya. Gue bahagia. Jadi game gacha Madoka Magica dapat versi Inggris 7 PC. Iya, benar. Dan kalau lihat dari screenshot ini ya gimana ya? Sebut saja. Ya akan terasa sangat mirip dengan Honkai Star Rail. Gak bisa bohong. Ini dari screenshot yang ada terasa mirip seperti Honkai Star Rail dengan gitu skin mode gitu ya. Iya.
Ini dikerjakan oleh Pokelabo. Ya. Di bendera Aniplex. Oh, Aniplex. Aniplex yang jadi publisher gitu. Jadi ada game Madoka Magica tuh ada banyak. Ini salah satunya dan judulnya panjang-panjang banget. Ya. Ini judul lengkapnya adalah Madoka Magica Magia Etc. Madoka emang gitu. Dan akan dilepas via PC di Steam. Di Steam. Oh, nice. Jadi ini yang versi mobile juga ada gitu. Versi mobile juga ada, tapi yang di PC via Steam dia nggak pakai client sendiri seperti ini ya. Again turn based karena mirip Honkai Star Rail, dan kalau ngeliat dari ini terlalu mirip sih. Kayak mode skin gitu ya. Kayak cuma nge-mod skin doang gitu. Logo skill, terus bar HP, ada bar kayak toughness-nya juga, sampingnya untuk turn. Bedanya 5 karakter yang keluar. Iya, 5 party. Ya, gimana ya? Tapi ya berita-beritanya juga dia nggak region lock di kita, jadi udah confirm. Jadi kalau misalnya lu search udah bisa gitu. Udah sekarang. bisa. Tapi again belum keluar trailer sama sekali sayangnya. Tapi akan dirilis tahun ini 2024 ini. Dan Indonesia menjadi salah satu region yang dapat. Nice. Kita nggak ada region lock. Kita nggak ada region lock untungnya. Tapi lu gak pernah nonton Madoka ya? Gue tuh baru nonton episode 1 terus gak lanjutin. Tapi klip-klipnya tuh banyak sekali dan disturbing sekali. Jadi kalau misalnya lu belum pernah nonton Madoka Magica, izinkan saya dengan kesempatan yang Mas ini merekomendasikan lu nonton Madoka. Memang tampilannya Mahoushoujo banget, maksudnya kayak cewek-cewek imut jadi penyihir, tapi ceritanya tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya lu terjun, dia dark dan dia plot twist-nya banyak, terus kompleks. Gue rasa dia yang apa namanya memprakasai kalau misalnya Mahoushoujo tuh tidak secantik itu. Iya. Ada banyak twist yang menyebalkan dan jadi manga-manga dan anime-anime dengan konsep yang mirip-mirip. Iya, jadi salah satu yang nge-trigger gitulah gitu konsepnya. Jadi ya, kalau lu belum pernah nonton Madoka, izinkan gue merekomendasikan ke lu yang original dan nontonlah 4 episode aja. Kalau 4 episode lu gak ke hook, tinggalkan. Tapi gue yakin 4 episode lu akan jatuh cinta dan Madoka. Beware, siap-siap nomor psikolog. Parah aja. Gelap sekali. Gelap sekali memang. Nah, berbicara soal tadi mirip HSR. Nah, Hoyoverse yang punya HSR itu mau bikin game baru lagi. Iya. Namanya adalah Astawif Heaven. Ini bentuknya namanya agak aneh ya. Astawif Heaven. Terus katanya ini spekulasinya. Spekulasinya ada informasi. Kan kemarin ada omongan Hoyoverse lagi mau bikin games kayak Animal Crossing. Kabarnya ini siapa namanya Astawif Heaven ini. Cuman again sampai sekarang belum ada belum ada konfirmasi dari si Hoyoverse sendiri. Ini adalah game apa? Karena kalau ngelihat dari judulnya ya memang video game gitu. Ya nggak bisa ketebak apaan sih. Tapi di Hoyoverse, maksudnya di universe-nya Honkai Genshin sama HSR tuh ada Astawif atau Heaven nggak sih, maksudnya konsepnya gitu? Nggak pernah. Belum ada. Heaven, tapi Heaven itu kan kayak shelter tempat aman. Mungkin saja. Tapi again, Astawif nggak ada ya? Astawif gue nggak pernah. Asta ada. Oh ya, saya ada. Asta ada. Astawif, kayak gue nggak pernah dengar ada Astawif. Tapi again, kalau misalnya gue salah, terus komen deh teman-teman yang lebih ngerti ya. Dan ini menarik karena kayaknya Hoyoverse mau lepas dari konsep Honkai Universe-nya kalau kata gue. Karena kan kayak kemarin Zone Zero itu juga diomongin ini beda loh gitu kata Beloboknya. Ya Belobok dan lain-lain, tapi ini beda gitu loh. Cuman ada nama-nama yang mirip aja gitu. Tapi tidak termasuk dalam Honkai Universe. Kabarnya demikian. Jadi ada salah satu siapa gitu yang ngomong gitu kalau ini tidak termasuk dalam Honkai Universe. Tapi namanya Hoyoverse. Ya, Hoyoverse gamenya aja. Mungkin bisa jadi sih. Kan Hoyoverse, yang ini Honkai Universe. Gitu. Honkai Universe itu saat ini mencakup Honkai Impact, Honkai Star Rail, dan kabarnya Genshin Impact. Tapi sampai sekarang belum ada cita-cita mepet ke sana. Belum nyambung ya. Belum nyambung. Tapi Animal Crossing pakai gacha tuh gak kebayang juga sih, kayak apa yang mau digacha gitu. Gue curiganya gini. Dia mau bikin kayak Animal Crossing. Ini kayaknya game pertama dia yang tidak gacha. Menurut gak gacha nih? Kayak kalau misalnya dia ngejar ke Animal Crossing harusnya berbayar. Karena aneh kalau misalnya gacha, lu mau gacha apa di Animal Crossing cuy? Ya makanya gue agak sementok-mentoknya game seperti itu
beli aksesoris jadinya, beli skin atau beli kayak rumah jadi harus beli. Itu jadi tidak menarik buat banyak free to play player loh. Tapi bisa jadi kalau misalnya mungkin kan Animal Crossing ada tipe penduduk kan. Bisa jadi lu gacha penduduk yang masuk misalnya tiba-tiba dia kasih buff lu, duit lu lebih kencang 3% naiknya per menit misalnya. Jadinya sangat-sangat pay to win. Pay to win gitu loh. Yang sangat-sangat tidak mencerminkan terselubungnya hal itu di game-game Hoyoverse gitu loh. Tapi kalau misalnya gacha furniture tuh agak aneh gitu. Kalau misalnya akan aneh kalau ketemu sama orang-orang di internet yang teriak-teriak, gue gagal dapat kursi pink ini gitu. Kok gue PT off gitu. Kan aneh gitu. Lu bayar 1,5 juta buat gacha kursi pink kan aneh gitu. Makanya kayaknya sih dia ngejar DLC atau apa gitu. Misalnya ada tamu dari Honkai Star Rail gitu misalnya jadi bintangin gitu, collab-nya gitu. Bisa. Kan yang Animal Crossing ya kan bisa macam-macam apa yang masuk ke dalam desa tersebut atau haven ini tersebut. Ini spekulasi masih macam-macam. Ini spekulasi teman-teman ya, bukan artinya berarti seperti itu. Kalau misalnya konsepnya Animal Crossing konsepnya doang tapi karakternya ternyata kayak waifu doang sih, gue sih pengen juga sih. Ya sih. Tapi saya konsepnya doang yang Animal Crossing tapi karakternya tuh waifu semua. Bayangkan ada Himeko di dalam ruang tamu lu. Kayak bisa lu ngajak dating gitu. Oh, dia lebih awesome. Tapi Animal Crossing gitu. Animal Crossing tuh. Heaven cuy. Terus Himeko-nya cuy bisa dating jam 11 malam doang gitu, terus tuh gak tidur anjing. Goblok banget. 11 malam jam beneran. Nah, berbicara tentang Hoyoverse tentu saja kita akan ngomongin sebuah game yang baru saja dirilis. Setidaknya pada saat kita lagi bikin video ini. Ini hari Kamis ya. Jadi kalau misalnya berita Jumat jangan kok ada nih gitu. Ya, Plat juga udah nyoba hari pertama Zenless Zone Zero official release yaitu Zenless Zone Zero sudah dirilis dan sudah bisa di-download di iOS, Android, PC. Pihak klien ada juga dari Epic-nya dan tentu saja PS5. Day One PS5 finally. Gimana perasaan lu, Rat? Lu kan cuma main CBT 2, gue cuma main CBT 3 kemarin. Finalnya imbang anjir. Di PS5 juga mantep gitu. Gue sih ngerasa pas tadi, gue kan belum main ya. Gue baru pulang kantor ini baru main. Dia udah main duluan, terus gue ngeliat, wah, mantep ya. Banyak yang lebih menarik ya daripada CBT 3-nya sekalipun. Dari menghargai waktu sekali. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu apakah lu udah coba atau enggak, tapi kalau misalnya lu sekarang tekan tombol skip, tidak seperti lu gak langsung ke skip, lu akan bisa, dia akan kasih sinopsis cerita dari skip 1 ke skip yang kedua gitu. Dan jadi itu optional ya. Dan itu optional gitu loh. Jadi kalau misalnya lu tombol skip, dikasih tahu lu mau skip atau enggak, terus ada ininya, ada sinopsisnya gitu. Nah kalau lu batal lu bisa ikutin lagi ceritanya, kalau lanjut. Gitu, imbang gitu. Gue happy banget. Happy cuy. Gue pas ngeliatnya, wah ini happy banget nih. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen main game action, cuman pengen action doang, tapi kok pengen ngikutin cerita, ya itu ada sinopsisnya gitu. Terus juga kita juga confirm kalau daily-nya juga kayak daily CBT gitu, nggak ribet, cuma minum kopi, login, ngobrol sama anjing, udah selesai. Foto kucing gitu. Aduh bahagia gue. Tapi emang tempat lebih lebar. Ya, tempat lebih lebar daripada CBT 2, CBT 3 bahkan CBT 1. Nah, terus gua yang harus gua akuin marketingnya imba sih. Ya, di Indonesia dan beberapa negara ada graffiti. Nah, gua udah ngeliat beberapa graffiti keren-keren dan itu dilakukan sama artis dari Indonesia aja, artis lokal sendiri. Jadi ada di beberapa tempat. Cuman yang gue lupa itu ada kayak event ininya nggak sih? Kalau misal foto di sini. Iya, gitu, jadi kayaknya cuma aktivasi yang buat graffiti itu 19 kota ya. Di Indonesia itu ya dia cuma gambar tapi lu bisa kesana ada foto-foto mungkin. Tapi kita nggak tahu apakah misalnya mungkin ada event foto-foto hashtag berhadiah atau apa, kita masih belum tahu gitu. Tapi ya ada di 19 kota bro gitu, dan itu pakai artis lokal daerah masing-masing gitu. Dan keren-keren loh, keren-keren. Mungkin bisa dikasih lihat nanti editornya tolong. Gue orang pada nge-post di Medan segala macam, pada cakep-cakep sih. Dan terus ini kesukaannya Plat nih. Ada MV terus by Tiesto. Iya, gue jedak-jeduknya asik gitu. Jedak-jeduknya asik. Lumayan kenceng ya berarti marketing buat ini. Ya duitnya Hoyoverse ya harusnya. Ya, duit Honkai Star Rail. Duit Genshin gitu ya, dikencengin banget. Ini udah saatnya lu Genshin udah mulai tanya ke Hoyoverse, mulai ketik gitu. Kok kita nggak dapat tombol skip yang ada sinopsisnya gitu, enter. Mulai dari sekarang.
Gue pengen ini solusi terbaik loh, yang skip terus ada sinopsisnya gitu. Solusi terbaik banget loh. Nggak cuma skip doang. Nggak gitu. cuma skip doang gitu. Dan ini karena hari Kamis, besok kita juga ada undangan ada undangan nanti. Kita jalan-jalan di sana, ada apa aja karena ada event di Kemang di Mall Kemang. Kalian bisa datang ke sana, ada event-eventnya. Terus ada cosplayernya. Ada Ruru sama dan ada secret cosplayer nggak tahu kita siapa. nggak tahu siapa. Terus ada Kameam. Tidak ada. Kosong gitu dong. Ya gimana? Gue kan udah follow ya, orangnya udah follow. Gini, kemarin tuh gue udah berhasil foto sama Larissa. Nah, Kameam nih di list berikutnya nih. Ya lu bawa tisu aja, Eliurnya jangan main netes-netes gitu anjir. Ntar gue lapin pas itu acara. Tapi gak di tanggal kita datang Kameam sayangnya. Ya? Tanggal 7 ya kalau nggak salah. Oh, dia baru datang. Iya. Jadi ya bersyukurlah kalian. Kita pas Ruru sama datang. Semoga dia nih cosplay Nicole sih, kalau nggak cosplay Nicole kayak sayang banget. Iya. Kita lihat aja ntar. Tapi lucu-lucu sih memang kartunya ini. Berita bonus. Goblok. Ada gamer menang turnamen Mortal Kombat 1 ya, Mortal Kombat 1 ya. Tapi malah rugi 50 juta. Rupiah ya, 50 juta rupiah. Iya. Coba dijabarkan kenapa? Basically pas baca ketawa sih goblok banget. Ya pasti gue lupa namanya. Jadi basically ada satu gamer namanya Dialog Gamer Pro gitu, yang tampil di event CEO Gaming gitu beberapa waktu yang lalu, terus dia menang Mortal Kombat 1 gitu sebagai juara lah. Nah, dia saking happy-nya dia memutuskan, gue gak tahu atas nama adrenalin atau karena goblok semata, dia ngambil tuh kursi terus dia lempar ke belakang gitu. Nah, kursinya tuh kena lampu yang harganya $3.000. Sementara dia hadiah menang turnamennya tuh $565 doang. 2,5 ya. Dia nombok 2,5 gitu. Jadi alih-alih menang dapat duit, dia rugi sekitar $2,000 gitu buat. At least itu yang beredar di internet. Jadi kayak, tapi at least dari berita baiknya paling enggak si CEO dari CEO Gaming ya bilang kalau ternyata lampunya nggak rusak-rusak amat gitu. Happy. Jadi biaya ganti rusaknya tuh antara $600 atau $800, tapi dia tetap nombok gitu. Hadiahnya lebih kecil daripada nomboknya gitu. Tapi paling nggak dia nggak bayar 50 juta buat lampu doang. Iya. Tapi tetap sih gue ngerasa ketika lo menerima hadiah karena begini ya, lo nggak tahu mau seneng atau mau deg-degan. Tapi kalau lu bahagia lempar apa kayak lu controller, lu lempar kayak lu lompat salto kayak gitu. Harganya berapa sih harganya ya? Gitu loh. Lempar kursi kena 50 juta. Lampu itu kayak lampu gede gitu loh. Gitu. Ini anggap aja nih gue lagi seneng, gue lempar lampu ke sini. Iya gitu. Atau lu lempar ke monitor, ke kamera gitu. Iya gitu. Ntar lagi bos gue datang, kita datang nih marah-marahin lampu nanti, potong gaji nih ntar. Terus si Dialog bilang sih dia memang mau tanggung jawab, jadi ya paling nggak dia mengakui kalau dia goblok dan dia siap bertanggung jawab gitu. Ya, again teman-teman yang main di kompetitif, kalau menang tahu adrenalin pasti lagi tinggi-tingginya, jangan melakukan hal yang bodoh ya. Jangan buka celana. Ya, jangan lempar. Belum ada. Jangan sampai ada juga, please, thank you gitu. Oke. Kira-kira gitu. Oke guys, itu ada BGM 2. Gue gak tahu beberapa, tapi apa? Pasti BGM. Kita udah ngobrolin soal Zenless. Kita ngobrolin soal Gamer Pro yang lempar kursi Force No Reason. Release Zero juga. Terus juga kita ngobrolin soal Resident Evil ya. Ada seri baru gitu. Ada Nintendo juga beraksi lagi. Iya, dengan lawyer imbanya gitu. Oke, kira-kira itu kita gak tahu apa. Kita akan ketemu minggu depan gak ya? Akan ketemu minggu depan. Kalau bisa jadwalnya tidak lagi bertabrakan, ya mungkin kita akan ketemu minggu depan lagi. Oke guys, thank you. Plat. Bye.